Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmana dengan BP 1910841029 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Kinerja Pemerintah Nagari Punggasan Timur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan Linggosari Bagesti, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, selanjutnya penelitian ini dilatar belakangi oleh setiap organisasi menjadikan pemimpin dan bawahan yang menjadi pelaku dalam organisasi merupakan kunci penentu keberhasilan untuk mencapai titik organisasi. Selanjutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah dengan kualitas layanan publik yang diterima. Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Selanjutnya, pemerintah negari harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pada tahun 2022 di Sumatera Barat, jumlah laporan pengaduan masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Instansi yang paling banyak dilaporkan berasal dari Kota Padang, dan yang kedua berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 15 orang. Di Padang, banyak laporan dikarenakan masyarakat lebih mudah akses pengaduannya. Kabupaten Pesisir Selatan menempati urutan kedua terbanyak terkait laporan pengaduan masyarakat ke pemerintah daerah. Nagari Punggasan Timur memiliki penduduk kedua paling banyak, yaitu sebanyak 4.126 jiwa dari 6 nagari pemekaran tersebut. Selanjutnya, uh, adanya data agregat kependudukan di Kecamatan Linggosari Baganti. Dari data tabel, perbandingan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan semua nagari di Kecamatan Linggosari Baganti. Nagari Punggasan Timur berada lebih rendah dengan jumlah penduduknya yang banyak dibandingkan dengan nagari lain yang ada di Kecamatan Linggosari Baganti. Selanjutnya, adapun data jumlah layanan administrasi penduduk dan administrasi umumnya tahun 2021 sampai 2023. Dari data tabel, jumlah layanan administrasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini mengalami penurunan. Di tahun 2022, penurunan jumlah layanan yang signifikan hampir di semua layanan administrasi. Hal ini terjadi tentu adanya faktor yang mengakibatkannya. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritisnya. Yang pertama, sumber daya yang kurang memadai seperti staf yang kurang bisa mengoperasikan komputer atau skill yang dimiliki staf dan pegawai yang masih kurang. Selanjutnya, masih adanya respon perangkat nagari yang kurang tanggap dan kurang ramah dalam melayani masyarakat. Tidak adanya kotak saran yang disediakan untuk masyarakat. Proses yang diberikan oleh pemerintah negara Punggasan Timur dalam pelayanan administrasi masih kurang maksimal. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis yaitu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah negara Punggasan Timur pada kantor wali negaranya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana kinerja pemerintah negara Punggasan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kinerja pemerintah negara Punggasan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, studi penelitian yang relevan. Ada 5 studi penelitian yang relevan pada penelitian ini. Selanjutnya, kajian teori, yaitu kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai sebagai capaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara individu. Kalau kinerja organisasi adalah keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dicapai oleh organisasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Duyanto yaitu adanya produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, pelayanan administrasi. Munir mengatakan, pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan kebutuhan hak yang melekat pada setiap orang baik secara pribadi maupun kelompok. Selanjutnya, ada skema pemikiran dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian ini ada variabel produktivitas dengan indikator biaya dan waktu. Selanjutnya, variabel kualitas layanan, ada indikator sarana dan prasarana dan informasi yang mudah didapat.
Selanjutnya adanya variabel responsivitas dengan indikator daya tanggap, prioritas, dan program organisasi. Selanjutnya adanya variabel responsibilitas dengan indikator prosedur yang jelas. Selanjutnya uh, variabel akuntabilitas dengan indikator bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan. Metode penelitian pada penelitian ini yang pertama pendekatan penelitian yang dilakukan dan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informannya yaitu teknik purposive sampling. Selanjutnya peranan peneliti adalah murni hanya untuk melakukan penelitian. Peneliti berada di luar objek yang diteliti. Proses penelitian yaitu langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan melalui survei awal sampai penarikan kesimpulan. Selanjutnya unit analisis. Dalam penelitian ini unit analisisnya itu lembaga yakni pemerintah negeri penguasaan Timor. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis datanya yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penyimpulan dan verifikasi, yang terakhir kesimpulan dan akhir. Selanjutnya teknik absen datanya yaitu teknik triangulasi yaitu sumber data. Selanjutnya bab deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian pada penelitian ini yang pertama ada gambaran umum Nagari Pengasan Timur dan yang kedua adanya gambaran umum pemerintah Nagari Pengasan Timur. Selanjutnya pada bab 5 temuan dan analisis data pada variabel produktivitas dengan indikator biaya. Disebutkan mengenai indikator biaya dapat disimpulkan bahwa pemerintah negeri Pengasan Timur sudah menganggarkan biaya yang diperlukan pada pelayanan administrasi selama 1 tahun. Dan juga pemerintah negeri Pengasan Timur memberikan pelayanan administrasi secara gratis kepada masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen administrasi, baik administrasi umum maupun penduduk, di mana sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 79A yang menyatakan bahwa pemberian pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Selanjutnya, pada indikator waktu, pemerintah negeri Pengasan Timur tidak memiliki target untuk jumlah terrealisasi pelayanan administrasi umum dan administrasi penduduk pada 1 tahun. Pada indikator waktu, pemerintah negeri Pengasan Timur memiliki standar waktu pada pelayanan administrasi dengan selesai dalam 1 hari kerja dan dimaksimalkan waktu pembuatan surat administrasi tersebut oleh perangkat paling lama 1 jam dan paling cepat 15 menit. Nah, indikator waktu juga terkendala yaitu jika belangko surat administrasi sedang kosong atau perangkat belum datang, maka masyarakat harus kembali ke kantor. Selanjutnya, pada variabel kualitas layanan dengan indikator sarana dan prasarana, dapat dari melihat sarana dan prasarana pemerintahan dari Pengasan Timur, maka sarana dan prasarananya kurang memadai, seperti dengan kurangnya sarana dalam menunjang kinerja perangkat dalam melakukan pelayanan administrasi yang dimiliki oleh pemerintah negara Pengasan Timur, seperti laptop yang masih kurang atau yang rusak, printer yang masih kurang dan ada yang dalam keadaan rusak sehingga terjadinya keterlambatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ada prasarana bangunan kantor wali negara Pengasan Timur yang kurang luas, perlunya lahan untuk parkir kendaraan karena parkir kendaraan masih di teras dan di tepi jalan. Selanjutnya, informasi yang mudah didapat. Dapat disimpulkan bahwa indikator informasi yang mudah didapat, pemerintah negeri Pengasan Timur tidak menyediakan penyampaian informasi terkait persyaratan pelayanan administrasi seperti spanduk maupun media online. Jika penyampaian informasi secara online, pemerintah negeri Pengasan Timur memiliki kendala jaringan yang tidak selanjutnya yaitu pada variabel responsivitas, yaitu dengan indikator daya tangkap. Pemerintah negeri Pengasan Timur dalam menanggapi masyarakat masih ditemukan keluhan masyarakat terkait kurang tangkapnya kinerja yang diberikan kepada masyarakat. Seperti tidak adanya akses pengaduan yang disediakan untuk masyarakat dalam memberikan masukan maupun keluhan terhadap pelayanannya. Selanjutnya prioritas dan program organisasi. Pemerintah negeri Pengasan Timur memiliki prioritas kerja dengan dituangkan dalam rencana kerja. Dalam dokumen rencana kerja tersebut, pemerintah negeri Pengasan Timur pada pelayanan administrasi memprioritaskan pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa. Seperti ATK, kegiatan prioritas juga menyediakan sarana dan prasarana serta perbaikan kualitas layanan. Selanjutnya pada variabel responsibilitas dengan indikator prosedur yang jelas, pemerintah negeri Pengasan Timur belum adanya standar operasional prosedur yang dimiliki dalam pelayanan administrasi dan standar operasional prosedur yang dipakai hanya standar prosedur secara umum. Selanjutnya,
yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, maka pemerintah negara Pengawasan Timur sudah mempertanggungjawabkan kegiatan dan kerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya laporan kegiatan pemerintah negara Pengawasan Timur yang tertuang pada laporan-laporannya, seperti laporan keterangan pertanggungjawaban. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur sudah baik karena bertanggung jawab mengevaluasi kinerjanya dengan melakukan rapat sesama perangkat BAMUS yang membahas segala kerja yang sudah dilakukan dan mengevaluasi kerja yang sudah dikerjakan pada kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan. Pemerintah negara Pengawasan Timur memberikan pemenuhan kebutuhan kepada perangkat dan juga masyarakat. Bentuk pemenuhan kebutuhan yang diberikan kepada perangkat seperti ikut serta dalam pelatihan yang diadakan dalam menambah pengetahuan dan keterampilan perangkat. Selanjutnya, yaitu bab 6 penutup kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kinerja pemerintah negeri Pengawasan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi sudah ada yang mengarah pada pelayanan yang berkualitas. Namun perlunya peningkatan kinerja pada beberapa indikator seperti pada kurangnya sarana pada kantor oleh negara Pengawasan Timur, laptop dan printer yang kurang memadai, prasarana yang kurang memadai karena bangunan yang belum memadai. Tanggapan pemerintah negara Pengawasan Timur yang masih kurang tangkap dalam melayani masyarakat. Selanjutnya saran pada pemerintah negara Pengawasan Timur yaitu pemerintah negara Pengawasan Timur harus memperhatikan kualitas dan kapasitas perangkat dengan mengadakan dan mengikuti pelatihan. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur sebaiknya melakukan survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur perlu membuat petunjuk atau teknis dalam memberikan informasi yang jelas terkait persyaratan dan pengumuman informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur sebaiknya menyediakan akses pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan dan saran masyarakat. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur perlu melakukan pembuatan SOP atau standar operasional prosedur. Selanjutnya, pemerintah negara Pengawasan Timur perlu melakukan penambahan sarana. Selanjutnya, pada prasarana, pemerintah negara Pengawasan Timur perlu menyediakan ruangan untuk setiap perangkat dan lahan parkir di kantor guna untuk kenyamanan perangkat maupun masyarakat. Baiklah, sekian terima kasih baiklah sekian hasil presentasi dari penelitian saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.